Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidus sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah majelis taklim Al-Itqan, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam bimbingan dan pertolongan Allah SWT. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan. Sudah berapa lama ya? Setahun ya? Setahun. Tak apalah, setahun sekali dipertemukan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah SWT. Bertemu di majelis ini, mudah-mudahan Allah pertemukan nanti di surga, insyaallah. Pagi hari ini pesan Ibu Syarifah agar temanya adalah menguatkan tauhid. Kepada beliau saya ajukan dua pokok bahasan. Satu, pesan tauhid dalam ibadah haji, atau di layar ini haji kembali memurnikan tauhid. Yang kedua, saya juga usulkan sama beliau tema satu lagi. Rupanya tema ini yang kemudian beliau pilih untuk kita bersama membahasnya di pagi hari ini. Mungkin karena kita mengikuti berita saudara-saudara kita dari berbagai belahan bumi berangsur-angsur menuju ke tanah suci Makkah Madinah untuk persiapan melaksanakan ibadah haji tahun 1444 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan mereka semuanya yang menunaikan ibadah haji Allah karuniakan kesehatan, pulang dalam keadaan sehat, meraih haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita semuanya nih yang sudah pernah berangkat lagi. Yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk bisa ke tanah suci, insyaallah. Ya, kalau Allah kehendaki tidak ada jalan yang sulit
kalau kita bisa berangkat. Siapa tahu nanti dengan pertolongan Allah kita bisa bareng-bareng sekurang-kurangnya umroh al-itqan. Amin. Bareng-bareng nanti umrohnya. Kayaknya pada pengen apa enggak? Allah ya. Nanti ngaji, tapi ngajinya itu di Bukit Uhud. Ngaji juga tetap, nanti ngajinya di Bukit Badar. Gitu ya. Nanti ngaji juga ya. Ngajinya di Sakifah Bani Sa'idah, tempat diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah. Jadi umrohnya umroh napak tilas. Selain umroh juga belajar ngaji sejarah di tempat-tempat berlangsungnya sejarah. Saya kalau bawa jamaah biasanya kalau di Khandaq cuma lewat sebentar, saya biasanya nego sama sopir agar di Khandaqnya lama, walaupun sulit turun atau mungkin bisa turun, tapi kalaupun tidak bisa turun, kita ngaji di bis tentang perang Khandaq, tapi tempatnya di lokasi di mana pertempuran sengit berlangsung. Rasanya beda, karena makanya kalau nanti umroh al-itqan bareng-bareng, kemarin itikaf ya, kalau umroh bareng gitu, ambilnya yang jangan musim panas atau jangan musim terlalu dingin, biar di Bukit Uhudnya bisa ngaji lama-lama. Bukit Uhud ngajinya di atas sambil menyaksikan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di bumi Uhud. Baik, insyaallah yang penting ada niat. Insyaallah kalau Allah berikan jalan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau hitungan di atas kertas, ikut furoda, daftar tahun ini pula berangkat, memang angkanya gede. Angkanya 450 juta. Ada yang 500, ada yang 5,5. Itu besar kan menurut kita. Tapi kalau dalam pandangan tauhid, dalam pandangan tauhid ini, ya, kalau dalam pandangan tauhid tidak ada sesuatu yang besar di hadapan Allah. Semuanya kecil. Ya. Tidak ada yang kaya di hadapan Allah, semuanya miskin. Allah Maha Kaya. Kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, nggak kurang jalan. Insya Allah. Haji tahun ini jamaah persis rumahnya di depan rumah saya di kampung. Usianya 103. Bapak-bapak 103 rajin ke musola di rumah, sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Dia tekad aja, pokoknya daftar. Dia daftarnya itu sebenarnya jadwal berangkatnya lama dia, tapi karena 103 ditarik maju. Kan? Hitung-hitungan di atas kertas kayaknya nggak bakalan dah.
usia udah berapa, berangkat tahun berapa. Itu. Ternyata tahun ini banyak yang nggak berangkat. Apa gara-garanya? Iya, nggak punya duit melunasinya. Banyak yang nggak berangkat. Yang kedua, tahun ini tiba-tiba ada keputusan usia lanjut prioritas. Masya Allah, tuh kan? Pokoknya daftar aja dia. Kalau ngikutin omongan orang, ya nggak daftar. Kalau hitungan-hitungan di atas kertas, kagak jadi kan? Tapi Masya Allah, daftar berangkat tahun ini. Adi malam pelepasan diberangkatkan. Nah, yang begitu itu tauhid kita mesti bicara. Allah itu kalau Dia berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau Allah memang belum berikan kesempatan, walaupun sudah daftar, sudah ketemu tahun keberangkatan, bahkan nih udah pakai baju seragam, sampai di bandara ada yang nggak berangkat. Tadi pagi nih saya baru dikirimin video. Saya nggak tahu persis, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan nih sama si ibu nih. Ngomongnya bahasa Jawa. Udah di bandara nih. Tiba-tiba ibu itu lihat bandara, udah duduk di kursi bandara, udah siap-siap mau naik pesawat. Kagak mau berangkat, Pak. Tolong saya dipulangin. Rumah saudara saya cuma sebelah sini loh. Kayak orang linglung, Pak. Tolong saya pulangin. Balikin, saya balikin. Sampai tadi itu masih bingung tuh. Gimana nih lagi musyawarah, mau dipaksa dinaikin, diangkut ke dalam atau ditinggal. Keluarga kan sudah nggak ada juga, cuma sama pembimbing udah pulang, udah di dalam bandara. Ini udah pakai baju seragam. Dicoba diingatkan, kan ibu pengen berangkat, kan pengen haji enggak. Saya mau pulang. Tolong anterin rumah saudara saya dekat sini nih. Saya mau pulang. Kok nggak mau? Saya dikirimin Pak Lek saya tadi. Saya belum tanya nih karena saya langsung ke sini. Saya belum tanya sama Pak Lek gimana tuh akhirnya. Tadi masih dua pendapat. Udah dipaksa aja kita angkut masukin pesawat. Itu tadi yang satu berpandangan sebagian gimana nanti di sana. Tapi kan ulanginya nggak mudah ini gimana? Oke, itulah ya Bu ya. Sekali lagi saya katakan, yang seolah-olah menurut hitungan manusia nggak mungkin, tidak ada yang nggak mungkin di tangan Allah. Menurut manusia semuanya akan berjalan lancar, tidak ada yang lancar kalau Allah tidak kehendaki lancar. Nah itu tauhid. Itulah saya ingin buka kajian hari ini dengan menyebutkan ayat Allah nih. Ayat Allah yang baru terjadi nih. Semalam semuanya ini semalam nih. Malam nih. Jadi saya sebutkan itu, Masya Allah yang 103 berangkat, semangat, 103 ya. Bahakat namanya. Iya, Bahakat. Ya, Bahakat. Ibu saya aja panggil dia Mbah.
itu 103. Masya Allah. Malah lancar ya. Tapi yang sudah di bandara. Oke, baik. Maka hidup ini jangan pernah melepaskan diri dari tauhid. Kalau lepas hidup ini dari prinsip tauhid, hidupnya itu kayak layangan-layangan putus. Kayak layang-layang putus, gak punya pegangan. Kalau ibu tiba-tiba satu waktu kok diliputi oleh rasa takut nanti gak bisa makan, takut nanti anak-anak gak pada punya rumah, takut nanti kalau macam-macam ya gitu ya. Nah, ayo segera tuh diperbaiki tauhidnya. Itu tanda-tanda tauhidnya kagak beres tuh. Ya. Orang yang bertauhid itu insya Allah hidupnya itu tenang. Mau banyak rezeki, alhamdulillah. Gak menekuk, gak ada. Lagi kurang rezeki, yakin Allah itu maha kaya. Kalau makan dedaunan, walaupun adanya dedaunan dia makan. Kan yang membuat manusia hidup bukan makanan, kan Allah. Tauhidnya akan ngomong begitu. Yang menyempikan melapangkan rezeki siapa? Allah. Yang menghidupkan mematikan siapa? Allah. Apakah menghidupkan dan mematikan tergantung makan? Ya. Ibu-ibu, saya mau cerita. Kita kenal mungkin sebagian besar sama senior kami, Ustadz Syuhada Bahri. Insya Allah kenal ya. Ustadz Syuhada sudah wafat beliau. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surga. Ya. Ustadz Syuhada ini kan yang diutus oleh Dewan Dakwah ngurusi dai-dai. Dan diutus oleh Allah Yarham Pak Natsir untuk mana-mana. Satu waktu ibu, Ustadz Syuhada itu nengok dai-nya masih muda, ditempatkan di perbatasan NTT dengan Timor Leste. Di perbatasan, dai-nya itu masih muda. Ketika sampai di tempat itu jauh dari mana-mana. Rupanya ini dai udah 10 hari kagak makan makanan kecuali dedaunan. 10 hari kagak makan makanan kecuali dedaunan. Nah, Ustadz Syuhada kan merasa dosa karena dia koordinator kan. Ya sudah, kata Ustadz Syuhada, mulai besok kamu pindah ke tempat yang ada kotaan di sudah, yang ada manusia sana. Kamu pindah gitu. Apa katanya anak muda? Kata anak muda ini, Ustaz, tolong jangan jauhkan aku dengan Allah. Saya belum pernah merasakan hidup sebegitu dekat dengan Allah dibandingkan selama 10 hari saya di pedalaman ini. Saya sehat, Ustaz. Saya sehat walau makan dedaunan. Kan Allah yang ngasih saya sehat. Gak mau, Pak. Dan sampai hari ini manusianya masih disono. Masya Allah. Itu tauhid itu. Tauhid itu luar biasa. Nah, maka oleh karena itu saya setuju nih dengan yang disampaikan oleh Bu Syarifah. Materinya kesennya beliau lewat istri saya, tolong penguatan tauhid. Setuju. Dan hari ini kita membahas tentang pesan tauhid dalam ibadah haji, atau haji kembali memurnikan tauhid. Gitu kira-kira. Itu mukadimahnya.
Baru mukadimah ya. Sampai jam berapa? Nah, sekuatnya ya. Ini suaranya dihemat-hemat nih. Suaranya dihemat-hemat. Jadi saya bilang, saya nanti mau ngaji, siapin, jeruk nipis. Ya, Bapak dan Ibu, saya ingin memulai dengan mengajak kita bersama untuk mengumandangkan ini. Ya, ini pesan tauhid luar biasa, Bu. Saya bacakan, diturunkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Serasa di bis mau menuju Mekah. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng ya. Bapak Ibu, ini kalau dipahami nih, talbiyah ini isinya dua aja, Pak. Talbiyah ini satu, meneguhkan tauhid. Dua, talbiyah itu isinya membebaskan diri dari syirik. Talbiyah itu dua, Pak. Ya, yang pertama meneguhkan tauhid. Yang kedua ya, membebaskan diri dari syirik. Dua aja. Nah, maka aneh ya kalau sampai orang pulang umroh, orang pulang haji, bukannya tauhidnya tambah tebel, pulang-pulang malah bawa jimat, pulang-pulang tambah sombong, pulang-pulang tambah menuhankan jabatan, menuhankan harta, menuhankan pujian. Alhamdulillah bidari. Ya. Jadi orang haji itu pesan paling pokoknya, Pak Bu, pesan paling pokoknya itu adalah pesan tauhid. Pesan paling pokoknya pembebasan diri dari segala bentuk kesyirikan. Nanti ibu-ibu kalau ada temennya yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, tolong sampaikan
talbiyah itu intinya cuma 2 loh. Ntar kita bahas nih. Intinya cuma 2, pesannya itu 2. Yang pertama, bagaimana ya dalam hidup ini tegak tauhid dalam hidup kita, terbebas diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya kita lihat coba. Bapak Ibu, kan sejak zaman Nabi Ibrahim ya, sejak turunnya ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sejak itu panggilan haji berlangsung. Agak usah bilang begini, Ustaz, kita kalau di sono hari dipanggil-panggil ya. Nah ente udah dipanggil dari sejak zaman Ibrahim udah dipanggil. Sejak turunnya ayat udah dipanggil. Maksudnya paling doain tadi sono biar saya bisa nyusul gitu ya. Mungkin begitu. Kadang-kadang walaupun kita punya keyakinan haji itu emang panggilan, duitnya banyak kayak apa, rupanya kalau belum jalan juga masih susah. Saya itu haji pertama tahun 96 Bu. Saya itu nggak tahu seminggu sebelum berangkat juga nggak tahu mau berangkat, saya nggak punya duit. Saya itu masih di belantara Irian. Saya ditugaskan oleh Dewan dakwah di Papua Solo. Saya juga nggak tahu ada yang menulis tentang perjalanan saya. Nah begitu ditulis, rupanya dimasukkan dalam daftar seleksi pemuda asal Indonesia untuk mendapatkan undangan dari kerajaan. Ada 200-an, saya nggak tahu, saya nggak melakukan. Ternyata dari 200 itu ada satu nama, namanya Imam. Padahal Jamrojinya nggak pernah masukin dulu. Orang lain yang nulis masukin. Saya nggak tahu Pak. Guru saya yang masukin. Guru saya yang masukin, Ustaz Muzayyid rahimahullah yang masukkan. Dimasukin. Rupanya ya terseleksi, diambil 40 dari 200-an, masuk nama saya. Masuk, ya sudah, dia berangkat. Saya dipanggil di Irian, pokoknya pulang ngapain kok tiba-tiba suruh pulang? Ya udah pulang. Pulang, alhamdulillah tiket merpati ada yang ngasih gratis. Pulang dah. Saya itu masih ingat sekali. Pulang itu saya bawa uang 10.000. Di kantong saya itu 10.000. Itu duit tuh. Lalu saya nggak tahu kan. Oh pesawat juga ada yang ngasih gratis. Saya pulang 10.000. Sampai rumah, besok ke imigrasi ya. Imigrasi apa? Udah daftar aja ke imigrasi. Begitu sampai di imigrasi tiba-tiba, ini Pak Imam Jamroji ya? Mas Imam ya? Iya. Foto sini foto. Di foto. Itu apa? Saya belum dikasih tahu juga tuh. Belum dikasih tahu. Iya. Nah saya tuh rupanya tinggal hari ya udah tinggal dikasih tahu antum besok berangkat haji. Berangkat haji. Nah gitu loh ya bingung berangkat haji ya. Manasik juga ada, ini juga enggak. Dia juga enggak ada. Akhirnya saya kasih tahu istri jarak 2 hari apa sehari itu. Saya harus berangkat kan. Koper juga. Koper kemana pinjam? Juga nggak punya koper. Saya punya uang 10.000. Saya bilang sama istri, anak saya 1. Saya bilang sama istri, ini uang 10.000. Silakan dipakai. Kalau nggak cukup minta sama Allah. Saya berangkat haji itu Bu, sepeser pun nggak bawa duit.
menasihkan, akhirnya bawa buku belajar sambil jalan. Belajar itu di pesawat. Haji itu gimana ya? Dulu pernah pelajaran kan? Bab haji kan dipelajari tuh. Udah berangkat. Senang dipuji itu. Tapi diingatkan, pujian itu sesungguhnya hanya milik Allah. Yang pantas dipuji itu sebenarnya siapa? Allah. Itu Bu. Tauhid ini innal hamda. Seolah-olah karena kita berprestasi, seolah-olah karena kita rajin sholat, seolah-olah karena kita rajin ibadah, mondar-mandir dari Masjidil Haram ke hotel, Masjidil Haram ke hotel, seolah-olah, maka kemudian kita layak dengan pujian sebagai orang yang soleh. Nah itu mesti hati-hati tuh. Itu bisa nyelewengkan. Maka ditegaskan innal hamda wan nikmata. Apa nikmat? Kekayaan, kecantikan, ketampanan, ya, kepandaian, nikmat. Nikmat intelektual, nikmat harta. Hati-hati. Kadang-kadang orang menuhankan harta. Tiga ini memang suka bikin masalah nih. Satu lagi apa? Wal mulk. Apa mulk? Kerajaan, kekuasaan. Seringkali memang kekuasaan itu jadi Tuhan. Jabatan itu sering menjadi Tuhan. Seringkali harta itu menjadi Tuhan. Seringkali pujian itu menjadi Tuhan. Seringkali. Maka disebutkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu semuanya sesungguhnya hanya milik Allah. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam hal pujian. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam harta, dalam kenikmatan. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah dalam kerajaan. Begitu tauhid. Ayo kita baca bareng-bareng lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, tidak ada waktu dan tempat untuk mengamalkan ini, talbiyah ini, kecuali hanya pada saat umroh dan haji saja. Pada saat umroh yang Bapak ambil paket 9 hari, 12 hari, 1 bulan, ataupun berapa, ternyata baca labbaik Allahumma labbaik itu disyariatkan hanya kapan? Hanya pada saat setelah ilal ihram, di atas pesawat kalau langsung ke Mekah. Nanti kalau ke Madinah dulu berarti dari Bir Ali. Setelah labbaik Allahumma umratan, langsung membaca labbaik Allahumma labbaik. Sampai kapan? Sampai pada saat kita mau memulai tawaf. Begitu sudah tawaf, nggak lagi disyariatkan baca talbiyah. Cuman segitu-segitunya tuh. Nggak kayak sholat, nggak kayak yang lain-lain. Ini tempatnya cuma di Solo dan waktunya hanya ditentukan sedikit. Nanti kalau haji waktu umroh, ya waktu tawaf kudumnya. Waktu umroh datang itu sama, kemudian nanti tanggal 8 Allah tauhid Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Tauhid. Bismillah itu nanti maknanya saya tunaikan tawaf ini tidak ada lain kecuali hanya karena Allah.
Bismillah itu punya makna itu. Yang kedua, saya lakukan tawaf ini karena saya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu makna bismillah. Bismillahi, kemudian kita menyatakan Allahu Akbar. Yang akbar diri kita atau Allah? Yang akbar diri kita sebagai gubernur atau Allah? Yang akbar diri kita sebagai orang konglomerat yang sedang umrah itu atau Allah? Dan pakaiannya hanya 2 kain. Labbaik. Bismillahi Allah. Muter kan? Bacaannya kan bebas semuanya. Nah, baru bacaan yang ditentukan setelah rukun yang mani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doang, cuma doa itu doang. Bapak cuma doa itu saja. Tawaf sah. Gak bisa apa-apa juga gak apa-apa. Kan yang diajarkan cuma 2 tuh. Yang lainnya bebas. Kan bebas yang lain. Muter yang lain bebas. Yang jelas yang diajarkan cuma Bismillahi Allahu Akbar sama Rabbana atina. Enteng bacaannya. Pengen ujungnya apa? Ujungnya haji itu dengan modal tauhid. Ujungnya ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh kok kalau sampean tuh pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia dan enggak mau dimasukkan ke dalam surga, enggak mau berpegang teguh sama tauhid, seperti mimpi di siang hari bolong. Enggak mungkin. Bikfir warham innaka antal a'azzul akram. Tauhid lagi. Masya Allah. Kalau haji di haji di Arafah. Haji itu kan Arafah. Apa bacaan inti di Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya menyebutkan betapa pentingnya tauhid untuk menggapai surga. Kali ini betapa pentingnya tauhid untuk meraih kebahagiaan di dunia. Meraih kebahagiaan di mana? Penting sekali tauhid. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim punya anaknya masih muda atau udah tua? Punya anaknya masih muda apa sudah tua? Mendapatkan anak yang pertama dari istri pertama apa kedua? Jadi ibunda, karena udah lama nggak punya anak. Oke. Nabi Ibrahim sudah tua. Allah kasih keturunan namanya Ibu mesti kuat ini karena nanti menurut orang Kristen dia mengatakan bahwa anak pertama itu yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak. Nah kita mesti kuat yakin. Oke, begitu punya anak itu sama Allah diperintahkan untuk pergi. Pergi dari mana? Dari Palestina. Menuju ke mana? Dari Palestina menuju ke mana? Ke Mekah. Palestina Mekah itu kalau perjalanan naik onta berapa lama? 1 bulan. Mekah Medina kalau onta berapa? 8 sampai 10 hari. Madinah Mekah itu 480 kilo. Itu kalau pakai onta. Itu kalau jamaah haji dulu yang pakai onta itu antara 8-10 hari. Tergantung nanti istirahatnya. Itu kalau Palestina ke Makkah itu kira-kira 1 bulan. Bawa bayi yang masih orok tuh. Saya mau nanya nih, kalau ibu kira-kira yang diperintahkan mau nggak dengar? Ini anak
baru lahir udah ditunggu lama atuh-atuhnya lagi. Ya Allah. Seolah-olah itu ya, seolah-olah ya. Allah itu mengatakan Nabi Ibrahim itu cinta sama anaknya, bercinta sama Allah. Itu tauhid Pak, itu udah tauhid. Satu ya. Begitu sampai di Mekah, ditaruh di mana? Ditaruh, kalau menurut ayat ini, biwadin ghairi dizarin, di lembah tandus, di dekat Ka'bah. Indah baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Ini berarti Bu, Pak, berarti ini yang namanya Ka'bah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kadang-kadang ini salah. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, maksud kita itu kadang-kadang Nabi Ibrahim itu yang bangun dari fondasi, bukan. Titik Ka'bah itu udah ada sejak sebelum Nabi Adam. Yang bangun itu malaikat, yang bangun fondasi Ka'bah. Fondasinya itu batunya dari surga. Malaikat sejak Nabi Adam sudah ada. Maka yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail adalah meninggikan dari fondasi yang sudah ada. Itu yang dimaksud dengan membangun. Makanya ketika meninggikan, kan kemudian Nabi Ibrahim ninjek batu. Nah batunya ini termasuk batu dari surga. Kan batunya itu, nah cuman kalau nanti dibikin sinetron kan repot tuh. Orang lain lagi. Makanya batunya itu semakin tinggi bangunan, batunya semakin tinggi. Kayak ngangkat Nabi Ibrahim, kayak itu loh. Apa itu? Hidrolik apa? Hidrolik gitu ya. Udah ada dari dulu tuh. Batu tuh ke atas. Jadi meninggikan. Kenapa? Udah ada. Nah itu kawasan tandus, kering, kerontang, tidak ada pertumbuhan, tidak ada air, gersang, nggak kayak gersangnya pasar minggu. Segersang-gersangnya, Allah. Kalau kita ini kan bukan kayu sembarang, kayu tongkat pun jadi bukan kolam sembarang kolam, tapi itu. Saya penasaran waktu ke NTT, kan itu ngambil filmnya lagunya terus itu kan apa? Kolam susu. Ya kolam susu tuh apa? Gimana gitu? Bukan lautan. Siapa? Bukan lautan, hanya kolam susu. Nah itu kan di NTT. Di dekat Atambua masih ke sana lagi sejam. Saya kemarin nyari ke sana. Mana sih kata kus? Iya. Yang dimaksud dengan kolam ada tulisan emang kolam susu. Begitu masuk udah kagak ada. Udah kotor ya. Rupanya di situ dulu ngambil filmnya. Oke, kembali. Nah, itu begitu sampai di situ. Ibunda Hajar sama siapa? Ismail sama Ibrahim. Turun perintah. Apa perintahnya? Suruh ninggalin. Ibrahim tinggalin dong. Hajar sama suruh ninggalin kemana? Lah balik lagi ke Palestina. Balik lagi ke Palestina. Itu Ibunda Hajar gang deposito nggak? Ada ATM nggak? Nah kalau ada ATM kemana lagi? Ya Allah. Kalau istri sekarang
sekarang ya nggak apa-apa sih, abang pergi aja, jalan aja. Tanggung jawabnya mana dulu dong? ATM tinggalin dong. Coba monggo ya. Ayo kita pikirin nih. Itu sudah perjalanan 1 bulanan. Udah sampai di situ. Suruh ninggalin. Kan itu bisa mengatakan teganya. Kan seolah-olah nggak berperi. Coba bayangkan Pak. Nah, yang menarik ini wanita bertauhid. Emang suaminya suami yang bertauhid. Masya Allah, insya Allah nih di profil Ibunda Hajar abad sekarang ini. Tapi kata ibu-ibu, bapaknya dulu dong Ibrahim. Jangan ibunya doang Ibunda Hajar, bapaknya bukan Ibrahim. Bapaknya Abu Jahal, ibunya suruh. Oke, coba ya kan. Nah yang menarik itu Bapak. Nah ini tauhid, kita lihat tauhid. Nanti hasilnya itu kan. Pertanyaannya Ibunda Hajar itu loh Pak. Kalau Ibrahim udah bulat Pak. Ibrahim itu begitu perintah bulat dia mau berangkat udah berangkat semua. Itu udah berangkat. Ini perintah udah. Nah Ibunda Hajar itu nanti ini dijelaskan nanti di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyyah fi Dha'il Qur'ani wa Sunnah. Di sana dijelaskan gini. Ketika dia mau jalan, kok kelihatannya bisa Ibrahim. Ibunda Hajar nanya, konfirmasi. Kamu itu mau kemana sih Ibrahim? Itu. Nah pertanyaan wanita solehah nih. Ibunda Hajar nih. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh kamu melakukan ini Ibrahim? Itu pertanyaannya Ibunda Hajar. Yang ditanya itu bukan nanti saya di sini siapa? Saya di sini apa? Apakah kemudian nanti aman di sini? Emang agak bahaya di sini? Bukan begitu. Mana tabungannya? Gitu. Bukan begitu pertanyaannya. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Tapi bapak-bapaknya nanti kalau mau cari istri lagi jangan bilang begitu ya. Lain nih kasusnya beda. Kalau nikah lagi itu boleh. Ini perintah beda. Jangan pakai dalil yang nggak benar kan? Beda kasusnya beda. Nah setelah itu apa dijawab oleh Nabi Ibrahim? Iya. Naam. Allah yang merintahkan. Nah ketika dijawab naam, apa kata Ibunda Hajar? Oke, soal pergilah oke, tapi apa kekuatannya itu yang mau dicarikan. Apa kekuatan? Tadi kan istri solehah itu nanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Nah, begitu dijawab iya, Ibunda Hajar itu ngomongnya apa? Iya, innallaha la yudinuna. Ibrahim, jalan-jalan, udah jalan. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Artinya apa? Ini rumus tauhid. Perintah Allah sama dengan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu rumus tauhid. Perintah Allah sama dengan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ayo, kita punya rumus tuh enggak di dalam hidup. Mesti ada rumus itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Berangkatlah Ibrahim. Pak, begitu Ibrahim berangkat, keyakinan itu tidak menghilangkan ikhtiar.
Keyakinan itu tidak kemudian menafikan sebab. Nabi Ibrahim tetap berusaha. Begitu Nabi Ibrahim jalan, sudah agak jauh, di tempat yang agak jauh dia balik arah. Sudah nggak begitu kelihatan dari istrinya, dia balik arah. Dia menengadahkan tangan ke atas, berdoa. Itulah doanya. Ayat berapa tadi? Ayat 1 Surat itu doanya tuh. Itu doanya. Bu, sekarang gini. Kalau doa ini Bapak Ibu nggak pahami secara tauhid, doa ini Ibu akan bilang ini misi yang impossible. Coba Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Maksud doanya Rabbana liyuqimus sholata. Rabbana wahai Rabb kami agar mereka mendirikan. Itu jumlahnya yang di situ berapa? 2. 2 itu mereka atau mereka berdua? Kan kita itu ada hitungan 1, 2, baru jamak kan? Supaya mereka mendirikan sholat. Jamak, bukan berdua. Nah, kalau mikir-mikir, anak turunannya emang hidup ya? Anak turunannya nikah sama siapa di situ? Kagak ada orang lain, gak ada manusia kok. Gimana mau manusia mau datang ke situ? Wong tempatnya tandus. Ya. Tapi buktinya sekarang gimana? Yang jamaah gimana yang jamaah? Ya Allah. Ini haji ya. Ini haji khas ini haji. Hampir 60% lansia. Yang dari Indonesia nih. Masya Allah. Untuk pertama kali 100% dibuka. Tahun lalu saya berangkat padahal masih 50%. Nah ini tahun ini nanti 100% nih. Dan prioritas yang lansia diberangkatkan. Ini tantangan. Tapi kalau ini tidak dipompa keyakinan, nah, mesti harus dipompa keyakinan. Tahun lalu masih 50%. Jumatan itu saya berangkat. Padahal hotel karena saya bawa plus sama Furodai. Insya Allah nanti tanggal 20 berangkat, pulang tanggal 13 Juli. Nah itu kan hotelnya di dekat pelataran Masjidil Haram situ. Itu berangkat jam 9:15 dari hotel itu Jumatan udah tutup. Harus berangkat setengah 9. Jam 9 tutup ya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Masya Allah ya doa Ibrahim. Doa yang seolah-olah impossible, tapi kenyataannya Masya Allah sekarang ini. Kemarin pada umroh Ramadan kan ini. Kayak apa tuh? Mantep banget. Apalagi malam 27. Allah manusia kayak begitu. Mana ada di muka bumi. Silakan mau nyari sepi jam berapa? Jam 1 rame. Jam berapa? Makanya kalau umroh saya anjurkan kalau punya duit umrohnya umroh Ramadan. Sebaiknya di 10 hari terakhir. Masya Allah lain itu. Beda itu. Umroh akhir Ramadan itu beda. Lebaran di sana, Masya Allah. Oke, kembali. Liyuqimus shalah. Terus apa kemudian berikutnya? Apa? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepadanya. Mana ada cenderung? Wong lembah tandus kok berdoa cenderung itu loh. Nah kalau cenderung ke Tanjung Barat itu masih Masya Allah adem, apalagi dulu ya kebun rambutan gitu ya. Jambu
airnya bagus. Orang lihat ke Mekah zaman itu kok cenderung. Tapi gimana sekarang? Kalau tiba-tiba nih Pak Jokowi mengumumkan bahwa khusus jamaah Ikhwan berangkat haji tahun ini bareng-bareng gitu ya. Setuju nggak kira-kira? Bisa berangkat langsung tuh. Oke ya, maksud saya itulah hati manusia. Sekarang daftar ONH biasa di Jakarta berangkat tahun berapa? 15 tahun mah ONH plus Bu sekarang. Sekarang kalau nggak salah 50-an tahun. 50-an. Kalau Malaysia kan hampir 100. Jadi orang tua itu daftarkan sekarang untuk anak atau cucu. Ya apa daftarin anak cucu. Coba kayak begitu loh, hati manusia terpaut nih. Gak usah pakai duta pariwisata, gak perlu ambasador. Oke. Kemudian apa doa Nabi Ibrahim berikutnya? Warzuqhum apa? Warzuqhum minat tamarati. Ya Allah karuniakan rezeki kepada mereka dari buah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak berdoa kayak gitu? Nggak nyampe akal. Tapi kalau dipahami tauhid tembus Bu. Makanya kalau kita berdoa itu jangan mengukur kemampuan kita. Kita berdoa ya Allah kami mohon begini, ya Allah kami mohon begini. Akhirnya kita ngomong apa iya ya? Kayaknya nggak mungkin dah. Apa iya ya? Kayaknya nggak mungkin dah. Jadi gimana? Kita berdoa minta sama Allah, tapi ngukur diri. Nggak mungkin lah. Ngukur itu dengan kekuatan Allah. Jangan ngukur dengan kemampuan diri. Masya Allah sekarang kalau mau nyari, saya nggak tahu ya, nyari semangka kayaknya nggak ada semangka yang lebih cakep dibandingkan semangka di sana. Bagus-bagus semangkanya. Terus juga itu kalau kita ke Bindawut beli yang fresh itu apa? Mangga, Masya Allah mangganya. Tanamannya di mana? Jangan-jangan ikan yang cakepnya di sono, yang jeleknya di sini. Rasanya dah. Oke, kembali lagi. Jadi ini mesti dengan tauhid. Jadi, tapi kenyataannya gimana kenyataannya? Masya Allah. Sekarang Ibunda Hajar, kalau dimasukkan logika ini, kalau tidak dengan tauhid, Ibunda Hajar begitu ditinggal, dia apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Lari-lari kan? Tahu nggak kalau di situ nggak ada air? Tahu. Tapi kenapa dia lari-lari? Ya udah dia lari-lari aja. Lari-lari itu melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar. Kalau bagi Ibunda Hajar, pokoknya lari aja. Kalau Allah kehendaki nanti akan ada air, kan ada air. Pokoknya melaksanakan kewajiban, berikhtiar lari dia. Sampai kemudian burung besar datang. Dan burung besar itu sesungguhnya malaikat Jibril menyerupai burung. Lalu burung itu menenangkan Ibunda Hajar yang lagi lari-lari. Dan kemudian turun ke bawah di dekat Ismail. Dia patokkan paruhnya. Dari situlah muncul sumur Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu bukan dari hentakan kaki Ibrahim, Ismail, dari patokan burung yang itu adalah malaikat. Itu. Lalu kemudian Ismail meronta-ronta karena kehausan, itu ada air. Maka Zam-Zam gitu kan, ngumpul. Begitu.
Nah coba ibu, sekarang ini hampir semua para pakar ya Pak, kalau datang ya, kalau tidak memahaminya dengan tauhid, memahaminya dengan kekuasaan Allah, nggak sampai loh mereka. Nggak usah jauh-jauh lah. Banyak orang hanya melihat sumur Zam-Zam aja, masuk Islam Pak. Coba bayangkan sumur Zam-Zam itu sumurnya berapa sih kedalamannya? Kedalamannya berapa sumur Zam-Zam? Sumur Zam-Zam itu Pak, kedalamannya cuma 33 meter. Sumber mata air yang paling pertama dari atas itu 9 meter. Sumur sini berapa meter sumur? 20 ya? 20, saya di Cipayung sekitar 25 ya, 15, 30. Oke. Cuma 33 meter. Itu sumber mata air yang pertama di kedalaman 9 meter. Cuma segitu, coba bayangkan. Itu di tengah-tengah, itu kalau dipikir-pikir orang menganalisa. Dulu ada banyak analisa. Itu kan kayak barang gantung. Itu kalau dikedok sebelahnya, nyari mata air, nggak ketemu di 200 meter. Kayak gantung gitu loh. Wong sekitarnya itu pasir kok. Sekitarnya itu batuan, kok ada begitu? Di mana? Dari mana itu? Belum lagi, itu air kalau di sumbernya di sebelahnya, kalau diambil, kok kandungan mineralnya beda? Loh, kandungan mineralnya Zam-Zam itu 15 sampai 16. Karena definisinya Zam-Zam itu bukan minuman. Zam-Zam itu minuman dan makanan. Jadi pernah sahabat Abu Dar di Masjidil Haram 1 bulan penuh ditanya sama Nabi, "Ya, kamu makan apa?" Kata dia, "Saya makan air Zam-Zam." Rasul mengiyakan, "Ya, memang Zam-Zam itu selain minuman juga makanan." Jadi kalau kita ini nggak sudah kadung biasa nasi melulu makan, kalau belum makan nasi belum disebut. Sebenarnya asal kurma sama Zam-Zam cukup. Gitu. Itu kalau dipikir-pikir dari mana itu datangnya air? Nggak nyampe. Itu mesti dengan tauhid. Nggak mungkin kalau nggak dengan tauhid. Ujungnya saya hanya ingin mengatakan apa? Saya ingin mengatakan kalau itu orang bertauhid, siap mengatakan ini perintah Allah ditunaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau kokoh itu keyakinan, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu pesan haji. Maka hidup kita ini harus berlandaskan tauhid. Apa-apa mesti husnudzon kepada Allah, jangan suudzon kepada Allah. Yakin terhadap kekuasaan dan kemahaan Allah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Suaranya udah itu aja dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jelas insyaallah ya. Semangat tauhidnya ya. Semangat. Soal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat saya juga sebutkan, tapi kalau dijelaskan nanti kelamaan. Ya, ini aja. Saya setuju kalau ngajinya itu dikuatkan. Mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menanyakan? Ya. Gimana kalau ada ibu wanita umur 46 tahun, dia mau berangkat haji, tapi suaminya sudah berangkat haji, sementara dia belum berangkat haji. Jadi boleh nggak dia berangkat haji tanpa mahram karena dia memikirkan anaknya masih kecil, jadi dia nggak bisa berangkat berdua dengan suaminya. Jadi janjian gitu kan, boleh nggak Ustaz? Umur 46. Duluan suaminya aja. Ya suaminya sudah berangkat. Oh, suaminya udah berangkat. Terus Istrinya mau berangkat haji, boleh nggak tanpa mahram? anak kecil itu usianya berapa? Masih SD Ustaz. Lah SD nggak kecil lagi, udah gede. Insya Allah udah banyak banget contoh. Jangankan anak SD, anak TK bapak ibunya berangkat, alhamdulillah aman sentosa. Tapi kalau ada teman wanita bisa, tapi kalau nggak ada.
Iya, kalau nggak ada, insya Allah ada. Yakin dulu. Kan dibilang Udah jangan SD sujud. juga gede. Kan jangan Ini yang saya mau berangkat ibu, anaknya 4. Anaknya 4, anak masih muda-muda. Anaknya itu 4. Yang paling gede usia berapa? SD kelas 1. Yang 3 berarti di bawahnya semua. Insya Allah Bu. Tapi segini Ustaz, kalau suaminya sudah berangkat saat ini sudah berangkat ke sana, sampai sana gitu. Oh iya. Jadi maksudnya isinya ini kalau mau berangkat satu saat tanpa mahram boleh tidak? Oh gitu. Ya kalau begitu mah, kalau begitu berarti kan suami udah berangkat. Tadi jangan-jangan misah sama suami gara-gara anak, ya nggak usah. Anak insya Allah. Kalau begitu ya berarti harus berangkat dong. Nah mahramnya gimana? Nah memang soal mahram ini nanti ada pembahasan. Nah memang pembahasannya banyak. Kalau mau aman, ya disiplin dengan mahram. Walaupun nanti ada pandangan fikih yang mengatakan jamaah itu, komunitas itu juga bisa disebut juga mahram. Tapi yang betul-betul aman gitu. Itu. Kalau saran saya jangan gampang menggampang-gampangkan. Tapi kalau ada kasus yang memang tidak memungkinkan, kayak kasus yang tadi, suaminya udah berangkat. Suaminya udah berangkat, dia ada kesempatan berangkat, tapi dia sendirian. Ya, dalam konteks bukan menggampang-gampangkan, tapi memang ada pandangan definisi mahram yaitu jamaah. Tapi kalau saya ditanya, saya tetap dari awal harus mempertimbangkan mahramnya. Ya kenapa mesti pisah sih waktu itu daftarnya? Itu kira-kira. Silakan. Ya bolehnya jangan cuma boleh titik ya. Bolehnya karena kasus tadi ya. Gitu. Ya. Ya. Waktu itu usia berapa? Suami saya dulu masih muda kan dari Ya. awal. Dan saya kemarin sampai paksa masuk tahun 2006. Dengan tahun 26. Tapi aku yang mau. Ya sudah. Kalau secara aturan di Saudi, ibu boleh berangkat. Karena sudah di atas 50 tahun. Gitu. Insya Allah 20 tahun 2026 ibu sehat. Insya Allah. Makronya nanti jamaahnya itu. Ya, monggo. Salam. Ikhtiar ya. Ya. Kedua memang belum. Ya. Semacam alat itu termasuk syirik jadinya bagaimana? Alat nopo Bu? Alat yang jadi biar supaya tambah sembuh. Maksudnya apa jimat nih? Bukan jimat. Apaan pamannya? Alat katanya. Berbentuk bola Ya, baik. Oh kayak Kalau benda atau obat itu memang mengandung unsur obat dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara laboratorium bahwa dia mengandung unsur obat, maka definisinya bukan seperti jimat, tapi definisinya seperti obat. Tetapi walaupun itu obat, silakan ibu menikmatinya, tetapi keyakinan sembuh atau tidak sembuh kagak ada urusan sama obat, tetap itu hanya hak Allah. Tapi ibu berikhtiar secara maksimal menggunakan itu karena ada unsur obatnya, monggo. Tapi keyakinannya tetap dijaga. Silakan. Ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sekali Kalau nggak lagi. jadi jenis tamimah apa? Iya. Digantung-gantungin di kalung. Kalau gantungin dikalungin dan dia memang ada unsur obatnya secara medis dan begitulah cara menggunakannya, maka dia tidak disebut sebagai tamimah. Tetapi itu hanya sebab, tidak boleh naik pangkat jadi penentu. Faidah maritu fahuwa
Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sebab ini pun juga yang memberikan adalah Allah. Tapi yang namimah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilogikakan sama sekali dalam konteks medis bahwa dia punya unsur obat. Contoh ramuan apa? Contoh susu, contoh apa namanya? Apa biasanya? Tulisan Arab. Terus kemudian ditaruh. Coba buktikan secara medis ada unsur obatnya apa? Wong Arabnya juga nggak bisa dibaca. Wong wawu alif. Justru karena saya tukang bikin begituan dulu. Kan saya tukang jualannya itu dulu. Bapak saya ya kalau nanti begini pokoknya itu laboratoriumnya gimana Mas? Tapi kalau kemudian dicampur air gini terus ternyata nggak ada unsur obat sama sekali, banyak permainan sirik. Gitu ya Bu? Disebut molekul itu bener nggak secara medis? Bisnis. Iya. Bisnis. Ya makanya itu perlu dibaca. Secara medis itu betul atau tidak ada unsur obat. Itu pun kita tidak boleh menaruh keyakinan. Ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf bersama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di radio kan ada acara Halo Dukun. Halo Dukun dulu. Nah, orang konsultasi sama dukun kemudian nanti dikasih jalan keluar. Itu alhamdulillah orangnya tobat, orang masa buntu. Masya Allah, itu kagak pakai nunggu sampai rumah. Diminta langsung dia telepon sama perusahaan Halo Dukun. Dia punya karyawannya ada 40-an. Mulai besok berhenti. Pak Yadi namanya. Mulai besok berhenti. Bingung kan karyawan di sini. Gimana? Udah pokoknya gaji tiap bulan saya tetap kasih. Di rumah masing-masing. Loh nanti customer gimana gini? Udah urusan saya telepon radio. Ketika kita tanya, begitu amat antum? Ustaz, nah kan Ustaz yang ngajarin. Kalau ternyata besok mati saya gimana tak? Kalau nunggu pulang, kapan tobat saya? Tobat Pak. Dan sampai di sini semua karyawan suruh masuk. Belajar ngaji semuanya. Jadi ngaji masuk bukan kerja, tutup. Belajar ngaji. Pak Nuri, Pak Misbah itu yang ngajarin ngaji semua. Baca Quran, baca ikro semua. Digaji sama dia benar. Masya Allah ya. Beliau ini umurnya nggak panjang. Kemudian nggak lama dari haji itu wafat. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Ada sekitar 2 tahun lah setelah haji itu masih. Masya Allah itu. Jadi, nah ini penting Pak. Nah ini malah pulang dari haji, ambil batu dari sono, ambil pasir. Ini gimana tuh? Bacanya sih talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Tapi bawa jimat pulang lebih gimana urusan? Jangan sampai salah. Sekali lagi ya, talbiyah itu pesennya 2. Tegakkan, bebaskan diri dari syirik. Nabi yang syirik itu disebutkan 3 tuh. Karena pintu masuknya suka pujian. Tuh kalau udah memuji, udah deh. Kelupaan ntar tuh. Biasanya harta, nikmat tuh, harta, kesehatan, macam-macam tuh. Kekuasaan. Itu biasa pintu-pintunya. Oke. Salah ya. Sekarang kita coba untuk lihat yang lain ya. Ini.
Bapak Ibu, saya mau sebutkan gini. Ini kan dua hadis yang sering disebut dalam konteks haji kan ya. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Kalau dia mendapatkan haji yang mabrur, Masya Allah, langsung pahalanya apa pahalanya? Pahalanya surga. Haji mabrur itu pahalanya surga. Yang kedua, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji tanpa berbuat rafat, segala syahwat lelaki kepada perempuan, dan kefasikan maksiat apa saja bentuknya, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dilahirkan dari ibunya. Sekarang gini, ibu-ibu, saya mau nanya nih, kayaknya saya udah pernah tanya di sini. Kalau ada bayi itu lahir, bayi itu usianya 4, 5, 6 bulan. Lah bayi itu meninggal, usianya berapa? 4, 5, 6 bulan meninggal. Pertanyaan saya, bayi itu pulangnya kemana? Pulangnya kemana bayi itu? Bayi kan yang dimaksud pulang itu satu di antara dua. Kan kita pernah bahas dulu bagian tuh ayat 28 dari surat Al-Baqarah, summa ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian semuanya bakal dikembalikan kepada Allah. Itu maksudnya kalau tidak menjadi penduduk neraka berarti menjadi penduduk. Nah, itu akhir surat akhir ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Berarti kalau ditanya kembalinya kemana? Surga apa neraka alternatifnya? Kalau bayi usia 4, 5, 6 bulan pulangnya kemana? Surga. Sepakat ya? Berarti kalau orang hajinya bener nih, pulangnya kemana? Oh gitu Pak. Berarti kan luar biasa. Nah sekarang saya tanya, pintunya surga itu ada pintunya nggak? Ada. Kalau mau buka pintu mesti dicari apa? Kuncinya apaan? Kuncinya kalimat tauhid. Jadi bagaimana mau haji bisa masuk surga? Nah kalau kemudian hajinya bergelimang syirik, hajinya pakai jimat-jimat. Nah, jelas ini kira-kira. Maka tauhid itu penting Pak. Karena dengan tauhid itu ditegakkan, maka nanti dapat kuncinya, kunci surga. Maka nanti tidak mungkin akan ada predikat haji yang mabrur kalau hajinya tidak tegak di atas. Nggak mungkin akan mabrur yang mendapatkan pahala surga kalau hajinya bercampur kesyirikan, kalau hajinya belum labbaik Allahumma labbaik. Maka tauhid itu penting. Nah sekarang bacaan yang paling khas, saya agak cepat ya, bacaan yang saya tulis nggak ya di sini, kayaknya agak ya. Saya tulis nggak ya? Oh nggak ada nih, saya nggak tulis di sini. Ini Bu, kita lihat nih pernyataan. Wa qad ja'alallahu subhanahu likulli matlubin miftahan yaftahu bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan terhadap segala sesuatu yang ingin diraih ada sebuah kuncinya sebagai pembuka. Maka ya faja'ala miftahu salati at-tahuru.
Allah menjadikan pembuka sholat itu bersuci. Pak, sekarang Bapak mau sholat, tapi Bapak kagak mau bersuci. Sholatnya bagaimana? Ya kagak sah. Mau sholat kagak mau wudhu, padahal buang air besar, buang air kecil. Mau sholat kagak mau mandi besar, padahal sedang hadas besar. Ya bisa. Oke, miftahul sholat atau huwa miftahul haji al-ihram, pembuka haji. Pembuka haji itu apa? Ihram. Di mikot ilal ihram, kan begitu, ilal ihram. Wa miftahul birri asidqu, pembuka kebaikan jujur. Pokoknya kalau jujur kemana-mana jadi jatuhnya baik. Jujur, kalau orang jujur itu pembuka kebaikannya. Orang percaya sama dia, orang salut sama dia, jujur. Wa miftahul jannah at-tauhidu, dan pintunya surga itu adalah tauhid. Tauhid itu kalimatnya la ilaha illallah. Maka haji itu kembali memurnikan tauhid agar kita berangkat haji menemukan kuncinya membuka pintu surga. Jelas kira-kira ini? Insya Allah jelas nih. Jadi monggo siap-siap kopernya silahkan, hotelnya di mana monggo, ya. Kemudian nanti pesawatnya naik pesawat apa silahkan. Kira-kira kalau haji mau bawa sambelnya sambel yang mana, ya. Rendangnya rendang padangnya yang mana gitu kira-kira. Silahkan semua disiapin, jangan lupa tauhid disiapin. Yang lain-lainnya disiapin, tauhidnya ditinggalin, ya. Jelas kira-kira ini? Oke, Bapak Ibu, ayo kita lihat sekarang. Itu tadi bacaan talbiyah, ya? Bacaan talbiyah. Waktu tawaf ketika mulai tawaf bacanya apa? Angkat tangan bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Tauhid. Bismillah itu nanti maknanya saya tunaikan tawaf ini tidak ada lain kecuali hanya karena Allah. Bismillah itu punya makna itu. Yang kedua, saya lakukan tawaf ini karena saya ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu makna bismillah. Bismillahi, kemudian kita menyatakan Allahu Akbar. Yang akbar diri kita atau Allah? Yang akbar diri kita sebagai gubernur atau Allah? Yang akbar diri kita sebagai orang konglomerat yang sedang umrah itu atau Allah? Dan pakaiannya hanya dua kain. Ihram, labbaik, bismillahi Allah. Puter kan? Bacaannya kan bebas semuanya. Nah, baru bacaan yang ditentukan setelah rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu doang, cuma doa itu loh. Bapak cuma doa itu saja. Tawaf sah. Enggak bisa apa-apa juga enggak apa-apa. Kan yang diajarkan cuma dua tuh. Yang lainnya bebas. Kan bebas yang lain. Muter yang lain bebas. Yang jelas yang diajarkan cuma Bismillahi Allahu Akbar sama Rabbana atina. Enteng bacaannya. Pengen ujungnya apa? Ujungnya haji itu dengan modal tauhid. Ujungnya ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh kok kalau sampai itu pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, dan gak mau dimasukkan ke dalam surga, lah gak mau berpegang teguh sama tauhid, seperti mimpi di siang hari bolong. Gak mungkin.
Gitu loh. Haji itu ujungnya dunia hasanah, akhirat hasanah, terhindar dari jilatan. Oh, sudah. Kalau udah itu yang didapat, kurang apa lagi udah. Tapi modalnya harus labbaik Allahumma labbaik. Modalnya harus bismillahi Allahu akbar. Gitu. Nah sekarang ayo kita urut. Begitu di Safa Marwah, bacaan yang paling utama di Safa Marwah apa? Bacaan yang paling utama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu dibaca di mana? Di Safa. Berapa kali? 3 kali. Baca itu, setelah itu angkat tangan berdoa. Habis itu baca itu lagi. Habis itu angkat tangan berdoa. Selesai baca itu lagi. Setelah itu tidak lagi berdoa. Doa 2 kali, baca itu 3 kali. Isinya apa? Tauhid. Pembebasan diri dari syirik. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Ya. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Itu yang dibaca, Pak. Nanti di Safa